Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Sarif hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah Iya. sama ya. Baik, mungkin ada yang saya bisa bantu untuk bincang-bincang kita untuk hari ini? Iya Bu. Begini Bu, kebetulan saya ada jadwal jam mengajar tadi siang di kelas. Iya. Terus di kelas itu ada permasalahan yang kayaknya butuh untuk saya cari solusinya Bu. Makanya saya menghubungi Ibu untuk Iya. membicarakan masalah tersebut. Oke, baik. Apa boleh saya tahu ya, permasalahan apa yang Pak Sarif dapatkan apakah terkait pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas yang Pak Sarif hadapi hari ini? Iya Bu, masalah pembelajaran di dalam kelas Bu yang tadi siang saya lakukan. Iya. Iya. Jadi masalah yang saya hadapi itu Bu, siswa saya nampaknya ada beberapa yang kurang bersemangat di dalam pembelajaran saya Bu. Padahal menurut saya sudah melakukan hal yang maksimal, sudah merancang pembelajaran yang berdiferensiasi malahan, bahkan sudah saya penuhi kayak belajarnya, waktu belajarnya, tapi kayaknya kok ada yang salah dalam pembelajaran saya itu. Makanya saya bingung ini, makanya saya bingung untuk cari solusinya. Oke, baik. Jadi Pak Sarif ini untuk kesempatan ini ada kerisauan terkait pembelajaran di dalam kelas, di mana peserta didik Pak Sarif hari ini ada yang tidak bersemangat ya. Oke, lantas situasi yang ideal yang seperti bagaimana nih Pak Sarif inginkan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran yang Pak Sarif adakan? Iya Bu. Jadi kondisi ideal yang saya harapkan dan tentunya ini mencerminkan kepuasan saya di dalam mengajar. Iya. Itu saya maunya sih semua siswa saya itu bersemangat di dalam pembelajaran saya. Ya, Iya. karena saya sudah rancang pembelajaran yang sedemikian rupa, membayangkan apa yang akan terjadi di kelas. Jadi harapan saya seperti itulah, artinya semua siswa saya aktif, bersemangat dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Oke, baik. Jadi Pak Sarif menginginkan peserta didik Pak Sarif pada saat proses pembelajaran yang Pak Sarif laksanakan itu semuanya bersemangat ya. Oke, mengingat ya kita punya waktu untuk bincang-bincang ini terbatas. Saya mau tahu sini dari Pak Sarif, apa sih tujuan atau harapan dari kita di akhir nanti bincang-bincang kita untuk hari ini? Oh iya, jadi harapan saya di dalam perbincangan ini bersama Ibu, Iya. saya menemukan solusi atau cara bagaimana caranya supaya semua siswa saya itu bisa aktif di dalam pembelajaran saya. Ya, karena mengingat ini adalah hal yang penting. Kalau mereka tidak bersemangat kan artinya tidak semua siswa saya itu mengerti tujuan pembelajaran saya pada saat itu. Jadi saya inginkan bagaimana caranya supaya semua siswa saya bersemangat ketika saya mengajar kembali kelas saya. Oke, jadi untuk bincang kita kali ini harapan Pak Sarif supaya menemukan cara bagaimana sih solusi supaya siswa yang di dalam kelas semuanya itu bersemangat pada proses pembelajaran. Oke, saya pingin sharing lagi nih sama Pak Sarif ya. Jadi menurut Pak Sarif, siswa yang bersemangat itu siswa yang seperti bagaimana ya di responnya di dalam kelas? Oh iya. Jadi siswa yang kurang bersemangat itu kalau saya lihat itu gampang sekali ketahuan Bu di dalam kelas. Apalagi mereka berada di antara siswa yang aktif, wah gampang sekali Bu. Ya, seperti pandangan mereka itu seperti tidak memperhatikan guru di depan pada saat menjelaskan. Pandangannya seolah-olah melihat sesuatu yang lain, gerakan-gerakan atau tingkah lakunya juga lain daripada yang lain Bu. Kalau yang lain yang semangat itu kan jelas sekali, kalau itu gayanya memang kental sekali.
tangannya seperti ini, begini. Iya, Bahkan sempat begini bunyinya. Jadi itu berkesan seperti mengatur atau bagaimana. Jadi itu menurut saya kurang bersemangat. Diberikan pertanyaan kita respon, suruh menanggapi itu, mengerjakan tugas kayaknya asal bekerja. Itu menurut saya Bu, siswa yang mencerminkan kurang bersemangat. Jadi Pak Sarif melihat, mengobservasi siswa yang bersemangat ini yang aktif ya, yang proaktif nih, yang merespon temannya, gurunya di dalam proses pembelajaran. Saya sangat memahami betul ini kerisauannya Pak Sarif. Baik, tentunya tadi pagi Pak Sarif sudah melakukan observasi karena pada saat proses pembelajaran tidak secara langsung kita melakukan observasi ya Pak Sarif. Pasti Pak Sarif ya mengetahui apa sih yang menyebabkan peserta didiknya ini yang sebagian di dalam kelas tidak seperti dengan teman yang lain yang tidak bersemangat. Mungkin bisa jelaskan? Iya. Ya betul Bu. Jadi di akhir pembelajaran saya itu saya sempat merenung, merefleksi, apa sih yang menyebabkan mereka itu kurang bersemangat di dalam pembelajaran saya. Padahal saya sudah mengajar dengan semangat 45. Iya, malah sudah melakukan pendiferensiasi. Iya, jadi kayaknya apa sih yang salah? Kalau dari segi cara mengajar saya sih kayaknya bukan. Jadi sempat saya berpikir kayaknya yang membuat mereka itu adalah metode saya Bu. Iya, kebetulan saya mempraktikkan pembelajaran diferensiasi. Sebelumnya saya sudah memetakan gaya belajar mereka, profil gaya belajar mereka. Ada yang audio, ada yang kinestetik, ada juga yang visual. Makanya saya memadukan itu di pembelajaran seperti itu. Tapi kayaknya kurang maksimal deh. Maksimalnya itu kayaknya di bagian medianya. Karena saya hanya menayangkan gambar-gambar, kemudian saya jelaskan, setelah itu mengarahkan mereka untuk melakukan praktek. Kayaknya di bagian medianya beda. Saya menduga seperti itu kekurangan saya tadi. Saya sangat paham ya Pak Sarif, luar biasa karena sudah mengobservasi nih, ternyata Pak Sarif menemukan kemungkinan media yang Pak Sarif terapkan itu belum maksimal. Baik, kalau saya nih yang siswa yang kurang bersemangat, saya posisikan dari level 1 sampai level 10. Kalau menurut Pak Sarif ya, posisi peserta didik Pak Sarif yang tidak bersemangat ini pada level berapa? Level berapa ya? Iya, coba dipikir-pikir, mungkin mereka berada di level mana ya? Kayaknya cocoknya mereka di level 4 ya. Karena ini mengingat perbedaan yang sangat mencolok antara yang semangat dengan tidak. Yang bersemangat benar-benar tampak kayak semangat sekali Bu. Tidak bisa diragukan lagi bahwa mereka ini dari ekspresi, gerakan, respon itu bersemangat sekali. Tapi ini yang tidak aktif, waduh, kayaknya biar diapain. Seperti itu. Jadi makanya saya berani di level 4 lah ya. Baik, Pak Sarif menyimpulkan bahwa siswa yang tidak bersemangat itu berada di level 4 karena tadi itu melihat ya, ada gayanya sudah seperti mau tidur, ada yang tidak memperhatikan penjelasan dari Pak Sarif pada saat proses pembelajaran. Baik, tapi tentunya ya Pak Sarif punya harapan nih, punya keinginan seandainya kita levelkan, saya melevelkan lagi siswa yang sempurna itu Pak Sarif inginkan atau harapannya itu pada level berapa? Jadi tentunya ini adalah harapan saya. Saya maunya sih mereka semua di kelas itu ada di di level 8 lah Bu. Menurut saya itu sudah bagus. Kalau di level 9 ke 10 saya tidak berani juga katakan seperti itu karena karakter mereka kan berbeda-beda Bu. Ada yang penyabar, ada yang aktif, ada yang tidak, dan sedikit berkurang baik dalam kelas pada saat mereka jadi saya perhatikan betul itu. Jadi ada yang
kayaknya memang pendiam, ada yang responsif sekali, jadi hanya saya berani katakan kayaknya mereka di level 8 itu sudah cukup. Oke, jadi Pak Sarif harapan untuk siswanya Pak Sarif nih berada di level 8 tingkat semangat dalam proses pembelajaran. Oke, walaupun belum sampai ke level 10 karena itu butuh proses ya Pak ya. Ya, betul. Kira-kira apa sih yang bisa Pak Sarif lakukan? Mungkin ada teknik kah, atau metode kah, atau strategi yang bisa peserta didik ini yang kurang bersemangat ini berada di level harapannya Pak Sarif di level 8? Mungkin bisa dijelaskan? Iya. Iya. Nah, setelah saya temukan tadi apa titik permasalahannya, di sini sebenarnya saya bingung apa yang harus saya lakukan. Iya. Jadi dari perbincangan ini Bu, saya mulai terbuka ide saya. Jadi kayaknya di bagian yang saya temukan tadi kekurangannya itu di bagian medium antara audio dan gambar. Nah, kayaknya saya perlu memadukan di situ antara gambar dengan audio. Nah, maksud saya dalam bentuk video. Oh iya. Video kayaknya. Kalau dalam bentuk video, saya yakin semua siswa ini akan berminat untuk mengikuti pembelajaran saya kalau dalam bentuk video. Baik yang mereka suka dengan audio, mereka suka dengan pengamatan, melihat, itu semuanya akan bisa masuk di situ. Jadi kayaknya di bagian itu yang saya mau perbaiki. Kemudian di bagian awal pembelajaran, saya akan usahakan untuk mengajak mereka menyanyikan lagu yang selesai pertemuan, mungkin saya juga akan mengajar mereka untuk bermain semacam stripping, kerja kelompok. Mungkin saya harus melakukan pemutaran musik instrumen untuk menghibur mereka agar bisa berpikir bekerja dengan tenang. Itu rencana saya. Oke, sangat luar biasa ya. Ternyata Pak Sarif mempunyai strategi yang luar biasa. Saya bukan peserta didiknya, tapi membayangkan dengan kerja kelompok ada instrumen, dengan sebelum melakukan aktivitas pembelajaran ada ice breaking, tentunya saya akan bersemangat nih kalau jadi peserta didik. Oke, luar biasa. Apa Pak Sarif bisa lakukan hal semuanya itu strategi yang dipaparkan tadi? Ya, kalau saya usahakan, insya Allah mudah bisa. Ya. Oke, luar biasa. Dalam menerapkan, mengimplementasikan nih strategi yang Pak Sarif sudah paparkan nih, apa bisa melakukan sendiri atau dibantu dengan orang lain? Nah, ini dia masalahnya Bu. Ya, karena ini kan tentang gabungan antara gambar dan audio menghasilkan video. Iya. Kayaknya saya kurang belum mahir di situ. Oh, iya. Kebetulan di sekolah saya itu ada yang bisa deh. Ya, kebetulan dia juga ahli IT memang. Mudah-mudahan dia bisa membantu saya untuk menuntun saya bagaimana cara membuat video pembelajaran. Ya, seperti itu. Oke, jadi Pak Sarif ini akan berkolaborasi dengan temannya ya untuk mendesain media gambar yang dimix, divariasikan dengan video supaya bisa tercapai semangat peserta didik dalam proses pembelajaran. Oke. Kapan sih ini ya, saya mau tanya lagi nih, kapan sih ini metode-metode dengan strategi ini yang Pak Sarif bisa lakukan? Ya, kebetulan minggu depan itu ada saya punya jam itu hari Rabu di kelas yang sama, dan rencananya saya harus memulai action ini hari Senin. Itu memulai dengan mengambil gambar, dengan berhubungan dengan materi saya. Selanjutnya saya konfirmasi dengan teman saya untuk bersama-sama membuatkan video. Di samping itu juga saya mau mencari semacam eksperimen atau permainan pada saat ini. Oke, sangat luar biasa. Langsung action nih Pak Sarif. Minggu depan langsung action nih. Iya. Oke, kita rasa ya bincang-bincang kita sudah berada di ujung perbincangan nih. Iya, apa sih yang Pak Sarif dari bincang-bincang kita dari awal sampai sekarang, apa yang Pak Sarif dapatkan? Ya, inilah yang menarik Bu. Inilah yang menarik buat saya ketika saya berbicara dengan Ibu. Di awal pertemuan tadi sama sekali saya tidak menemukan ide sama sekali. Tapi di akhir menjelang ujung ini alhamdulillah saya datang kenapa tiba-tiba saya muncul untuk membuat bagaimana
supaya permasalahan di kelas saya itu bisa teratasi. Ya, Oke. Iya. Sangat luar biasa karena Pak Sarif sendiri nih ternyata mempunyai ide yang banyak sekali. Oke, saya jadi penasaran ya Pak, bagaimana sih nanti hasilnya diimplementasikan ini strateginya untuk membuat anak-anak meningkatkan semangatnya. Saya harap kita bisa bertemu minggu depan. Saya ingin mendengarkan lagi hasil pencapaiannya Pak Sarif. Dan saya bantu doa mudah-mudahan sukses nih menerapkan strategi-strategi Pak Sarif yang untuk meningkatkan semangat siswanya. Seperti itu mungkin. Ya Bu, terima kasih banyak atas perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas segala dukungannya. Berkat Ibu, alhamdulillah saya menemukan ide-ide untuk memecahkan permasalahan pelajaran. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Saya juga berterima kasih karena kita sudah bincang-bincang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ya.